kesempatan pada saat saya masih di pendidikan okupasi terapi, tadi agak direvisi sedikit sampai 2015 karena saat ini saya tidak banyak berkecimpung di dunia mahasiswa, saya lebih banyak di klinis. Jadi nanti kita insya Allah akan berdiskusi lebih banyak ya mengenai apa saja sih yang mau kita lakukan seperti itu. Walaupun kami dari okupasi terapis berhubungan dengan klinis ya, artinya kesehatan, dan biasanya dalam bentuk terapi di ruangan seperti itu. Sementara tentunya pada saat di usia-usia sekolah, klien-klien kami akan menjadi murid atau peserta didik dari Bapak dan Ibu sebagai guru, terutama guru BK ya. Alhamdulillah saya 2 tahun ini menjabat di komite sekolah anak saya di SMA Negeri 62 juga, kebetulan sekolah saya sendiri, dan saya juga menghadapi langsung bagaimana fenomena, kalau sekarang namanya IBK ya kalau nggak salah, insan berkebutuhan khusus ketika berada di sekolah, terutama di fase-fase remaja. Nanti mungkin kita akan banyak diskusi mengenai hal tersebut, dan Masya Allah saya lihat juga pertanyaan juga sangat banyak, dan mungkin saya juga kalau memang nanti bisa membantu menjawab juga akan saya bantu gitu ya Mas Lutfi ya. Kita lanjut saja ke slide, silakan slide berikutnya. Oke. Mungkin ya, terima kasih. Jadi mungkin sebelum kita lebih lanjut mengenai kesiapan anak ABK ini, sebenarnya yang perlu kita ketahui itu kesiapan sekolah mungkin identik dengan pada saat awal masuk sekolah gitu ya. Mungkin yang kita lihat, saya mungkin fokusnya di sini untuk anak-anak yang usia 6 tahun ke atas dulu gitu ya. Dimana di dalam definisinya, jadi seorang anak dikatakan siap untuk bersekolah, dia siap juga untuk melakukan transisi nih. Transisi di sini maksudnya antara dia tadinya mungkin bersekolah di prasekolah ya atau toddler, sekarang menuju ke akademik ya, ke fase akademik, di mana nanti hubungannya kesiapan itu dengan bagaimana dia bisa berhasil menempuh pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, dalam kesiapan sekolah di sini, kita harus memastikan bahwa anak-anak tersebut atau anak-anak kita itu bisa secara teratur berpartisipasi. Jadi dianggap siap ketika anak bisa berpartisipasi dalam kegiatan yang tentunya mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk membantu pembelajaran yang optimal ketika mereka mulai sekolah. Mungkin fenomena yang sering terjadi yang saya alami juga di klinisi di lapangan adalah bagaimana seorang klien di rumah sakit saya ketika usianya sudah 6-7 tahun, terutama di akhir Juni kemarin ya pada saat jalur afirmasi berlangsung, berbondong-bondong mencari informasi bagaimana untuk mendapatkan surat keterangan tanda anak mereka ABK seperti itu. Dan kesiapan mereka mungkin awalnya ruang lingkupnya lebih ke akademik. Ini di poin berikutnya. Biasanya yang lebih dilihat dalam persiapan sekolah itu adalah calistung ya, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Tetapi sesungguhnya di dalam keterampilan kesiapan sekolah ini banyak sekali keterampilan yang jauh lebih luas yang dibutuhkan seorang anak, sehingga nanti pada saat sampai ke sekolah, pihak pendidik atau guru bisa dengan mudah untuk melanjutkan ke keterampilan berikutnya. Oke, slide berikutnya. Kalau saya ngomongnya agak kecepatan, mudah-mudahan nanti bisa dipahami ya. Oke, tadi saya bilang bahwa ternyata untuk menuju ke sekolah, kesiapannya bukan hanya dari calistung ya, tapi di sini saya uraikan menjadi satu persatu. Yang pertama yang tentunya tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perawatan diri, atau kalau dalam OT disebutnya self-care ya, terutama untuk aktivitas toileting. Toileting di sini adalah bagaimana bisa memanajemen buang air kecil ataupun buang air besar ya. Jadi banyak kendala untuk anak-anak ABK khususnya yang juga bermasalah untuk masalah perawatan diri di sini ya. Bisa juga berhubungan dengan, mungkin tidak saya tuliskan, adalah berpakaian, bagaimana mengancingkan baju, bagaimana mereka menggunakan kemeja ya, atau menggunakan rok atau celana, atau mungkin berpakaian juga termasuk menggunakan sepatu ya, jadi menalikan dan seterusnya. Memang kondisinya sebenarnya zaman sekarang ini makin mempermudah anak-anak untuk melakukan aktivitas tersebut, karena banyak sekali modifikasi-modifikasi atau model-model ya, entah pakaian ataupun sepatu yang sebenarnya juga secara tidak langsung membantu. Jadi sekarang kalau zaman dulu saya ingat banget ya, sepatu di sekolah tuh harus pakai tali gitu kan ya. Jadi mau gimana pun anak tuh harus belajar menalikan tali sepatu. Tapi kalau sekarang ini kan
sebenarnya sudah banyak kemudahan-kemudahan ya. Jadi sepatu strap gitu ya yang cuma ditempel begitu pun semakin banyak dan tidak ada terlalu saklek ketentuan untuk menggunakan sepatu bertali. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya dalam menerima informasi di sekolah yaitu bagaimana anak bisa memusatkan perhatian dan konsentrasi. Ini yang tadi mungkin terkait dengan materi sebelumnya dari Bapak Gofar, bagaimana ciri-ciri atau karakteristik anak ABK yang seringkali bermasalah dengan perhatian dan konsentrasi, terutama anak ADHD tadi ya, yang gerakannya sangat tidak teratur, impulsif, inattention, dan lain sebagainya. Nah, kalau memang kendala secara konsentrasi dan atensi juga kita temui juga masalah dengan keterampilan fisik. Ini tadi ada beberapa peserta tadi sudah menyebutkan ABK seperti apa yang dihadapi ya. Jadi mungkin yang masalah dengan keterampilan fisik pun juga tidak kalah banyak, bagaimana kemampuan untuk mempertahankan tubuh untuk duduk tegak, atau mungkin ada keterbatasan khusus terkait misalkan dengan motorik halus atau motorik kasar yang tentunya akan berpengaruh terhadap proses belajar dan mengajar ya. Nah, selanjutnya adalah pengaturan emosi. Tadi sudah dipaparkan dengan sangat jelas sekali oleh Pak Gofar bahwa emosi untuk anak-anak autism terutama ya, itu menjadi masalah yang sangat banyak ditemui ya, bagaimana mereka menyampaikan kebutuhan mereka yang tadi juga ada dalam pertanyaan, yang keluar adalah emosinya, karena ketidakmampuan mereka untuk mengekspresikan apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan. Terus juga berhubungan dengan keterampilan berbahasa, nah ini yang menjadi sangat banyak terjadi ya, bahkan bisa dibilang seperti ini Bapak Ibu, kalau udah mungkin di sini juga ada banyak terapis juga yang merasakan ketika anak sudah menjalani terapi di usia dari 2 tahun bahkan ya sampai mungkin sebelum 2 tahun sudah terapi, ketika usia 6 tahun masih agak orang tua masih agak berat untuk melepas terapi dan pada akhirnya juga terjadi kendala untuk berhubungan dengan komunikasi. Dan ternyata bermain pun juga pengaruh sekali ya. Jadi di sini bermain itu bukan hanya sekedar dia bisa bermain dengan objek, tapi dia bisa memanajemen emosi, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan teman bermain, itu juga menjadi perhatian kita. Dan juga yang tidak kalah penting dari tadi juga sudah dibahas, yaitu keterampilan sosial. Ini adalah PR yang sangat istilahnya panjang kalau di keterampilan sosial ya, semua sih sebenarnya. Tapi mungkin tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke dewasa, ke remaja menuju dewasa juga ya, yang tentunya berhubungan dengan keterampilan sosial. Karena di dalam keterampilan sosial bukan hanya sekedar dia mampu berkomunikasi atau berbahasa dalam bentuk verbal, tapi juga berhubungan dengan nonverbal, bahkan berhubungan dengan norma-norma yang harus dijalani pada saat proses belajar dan mengajar tersebut. Oke, selanjutnya slide. Nah, sekarang kita harus bisa juga melihat bagaimana kita bisa tahu kalau anak kita tuh ada masalah nggak sih dengan kesiapan sekolah. Seperti itu ya. Jadi bisa dilihat ciri-cirinya sebagai berikut. Jadi anaknya masih mudah frustasi atau mudah stres, mudah cemas. Ketika ada target, ketika ada sesuatu yang diinstruksikan kepada mereka, mereka masih punya ekspresi cemas. Tadi mungkin bentuk yang keluar adalah emosi tadi ya, seperti yang tadi Ibu siapa yang tanyakan tadi, Bu Mia ya. Jadi dia dikasih sesuatu yang tidak nyaman, dia langsung reaksinya muntah. Yeah. Sebenarnya kalau boleh sedikit, ini kasus yang sudah ditanyakan, jadi bisa diupdate dengan materi ya. Jadi kalau reaksi muntah itu sebenarnya bisa jadi adalah reaksi tricky ya, kita bilangnya ya. Tricky atau manipulasi mereka supaya defense mereka tidak diberikan sesuatu yang menurut mereka sulit. Itu sebenarnya nanti ada di slide berikutnya, saya juga akan jelaskan sedikit mengenai sensory profile. Pak Gofar udah buka mengenai sensory integrasi, nanti saya mungkin akan sedikit kupas bagaimana pengaruh sensory profile tersebut terhadap behavior mereka ya. Jadi perilaku yang muncul adalah perilaku-perilaku negatif yang sebenarnya munculnya dari ketidakoptimalan dalam sensory profile-nya gitu. Nanti kita akan bahas, kalau mau ditanyakan juga boleh, nanti mungkin akan lebih dalam kalau berhubungan dengan kasus ya. Terus tadi juga setelah frustasi, biasanya kita lihat bagaimana dalam daya juang. Daya juang adalah kemampuan untuk berusaha dalam melakukan aktivitas tugas ataupun petunjuk dalam aktivitas sehari-hari ya. Bukan hanya sekadar belajar, sebenarnya dalam aktivitas sehari-hari pun kita bisa lihat. Jadi tadi kayak tadi itu banyak anak yang baru disuruh sebentar mungkin dirasa sulit, daya juangnya mudah nyerah, nggak mau menolak, dan yang keluar adalah perilaku-perilaku atau emosi-emosi negatif. Itu masih sering banget, dan itu PR.
dan boleh saya sedikit agak ekstrim ya ngasih pendapat, kadang-kadang munculnya bukan hanya internal dari kliennya itu sendiri, bisa jadi dari lingkungan dan mohon maaf pola asuh. Jadi bagaimana kontribusi orang tua, bagaimana kontribusi lingkungan yang mempengaruhi mereka dalam bersikap atau dan berperilaku. Yang tentunya nanti akan berpengaruh ketika mereka berada di lingkungan selain di rumah ya. Nah, itu akan sangat jadi hal yang perlu kita lihat lagi lebih dalam. Terus tadi sudah saya singgung mengenai masalah toileting, jadi belum bisa toileting di siang hari, jadi masih kadang-kadang orang tua supaya gampang kasih pakai diapers gitu kan ya. Tapi sebenarnya sih kalau mau menurut teori yang saya sudah baca ini, kalau sudah dikatakan siap sekolah tuh artinya toiletingnya udah mandiri ya, udah nggak lagi menggunakan alat bantu dan sebagainya. Walaupun mungkin nanti PR-nya kalau verbalnya belum bagus, bagaimana dia bisa mengidentifikasinya gitu kan. Terus tadi masalah dengan atensi yang sering diulang, keterampilan sosial diulang lagi. Jadi bagaimana tadi ada pertanyaan dari Ibu Eko ya yang sebelumnya, bagaimana anak tidak bisa berbaur dengan teman-temannya. Saya juga menemukan ya di SMA anak saya gitu. Jadi kadang-kadang ya mungkin dengan forum seperti ini teman-teman atau Bapak Ibu guru BK bisa lebih banyak tahu, dan menurut saya tidak ada batasan ya untuk pengetahuan-pengetahuan seperti ini. Malah jadi lebih bisa mendeteksi ya dari awal permasalahannya sehingga kita bisa berkolaborasi. Bisa saja masalah itu mungkin harus ditangani oleh terapis ya Bapak Ibu ya. Tapi bisa juga langsung ditangani oleh Bapak Ibu guru. Oke, lanjut. Tadi memiliki kemampuan bahasa udah pasti sudah saya ungkapkan sebelumnya. Slide berikutnya. Kesulitan lain yang juga mungkin ketemu pada saat kita mau lihat anak kita udah siap atau belum untuk bersekolah adalah slide-nya belum berubah. Oke, tadi regulasi diri. Regulasi diri ini sebenarnya panjang ya uraiannya, termasuk tadi problem di emosi tadi. Jadi sebenarnya regulasi diri itu adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya ya. Jadi misalnya gini, ada anak yang tadi disebutkan ADHD. Dia selalu ingin bergerak gitu kan. Dia tidak punya kemampuan untuk menahan dirinya untuk tidak bergerak. Padahal pada saat di sekolah pada saat di sekolah seharusnya dia harus duduk misalnya mendengarkan guru ataupun beraktivitas menulis yang memang membutuhkan gerak yang lebih sedikit, tetapi kemampuan ini belum bisa dilakukan. Nah, ini yang disebut masalah regulasi diri. Atau tadi sebenarnya yang dibutuhkan hanya gerakan perlahan seperti menulis, kan sebenarnya nggak butuh tenaga besar, tapi dia menulisnya masih sangat kuat sehingga misalnya kertas atau buku tulisnya gampang sobek dan seterusnya. Atau saat dia mengucapkan sesuatu seharusnya suaranya bisa nggak terlalu kencang, ini bisa sambil teriak-teriak. Nah, pada dasarnya anak-anak dengan masalah regulasi diri ini akan erat kaitannya dengan masalah sensori. Jadi masalah sensori ini akan terus kayak mendampingi anak-anak ya, kalau masih ada problem sensori yang belum tuntas itu pasti masih ada terus tuh sampai mungkin remaja. Jadi sudah saya sampaikan bahasa reseptif, eksekutif. Nah, yang fungsi eksekutif di sini adalah bagaimana kemampuan penalaran dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini mungkin ketemunya kalau pasien-pasiennya juga ada masalah kecerdasan ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan MR. Kalau sekarang disebutnya intellectual disability ya. Jadi kemampuan kecerdasan yang memiliki keterbatasan. Diukur melalui IQ biasanya. Dan juga berhubungan dengan masalah emosi ini saling berpengaruh semuanya, regulasi, emosi, dan kemampuan bagaimana memutuskan sesuatu ya, eksekutif tadi, itu akan menjadi hal yang ditemui ketika anak-anak mengalami kesulitan untuk dia siap bersekolah, seperti itu. Next, berikutnya. Dalam hal ini, saya sudah sebutkan tadi sudah, nah keterampilan sosial juga tadi udah, perencanaan dan pengurutan. Jadi kadang-kadang anak masih bingung untuk melakukan aktivitas yang terstruktur. Jadi Pak Gubernur juga udah sampaikan, misalkan gini, disuruh mengerjakan tugas A. Kadang-kadang kan memang sifatnya lisan ya, instruksi itu ya. Nah, guru itu memberikan instruksi secara lisan. Nah, bagaimana si anak yang belum punya kesiapan dalam sekolah itu mengurutkan apa yang harus dilakukan duluan. Oh, disuruhnya misalnya yang sederhana aja, coba buat misalnya tulisan dari
apa yang ditulis papan tulis ini. Dia bingung apa dulu yang harus dikerjakan. Apa dia mau nulis apa dulu, perencanaannya gimana, urutannya apa yang harus saya lakukan. Tapi kalau misalnya masih berhubungan dengan regulasi, tapi saya lagi pengen lari nih, saya pengen kabur seperti itu. Bagaimana dia bisa mengatur semuanya sehingga perencanaan dan pengurutannya juga akhirnya berhubungan seperti itu. Tadi sudah perawatan diri, saya ulang lagi ya. Terus keterampilan motorik kasar. Sebenarnya tadi ada di chat ya, karena saya sambil baca chat. Bagaimana tuh melatih, kayak mungkin kalau dalam sekolah disebutnya pelajaran PJOK ya Ibu ya. Bagaimana mengajarkan PJOK secara daring seperti itu ya. Di dalam terapi sensori, terutama okupasi terapi ya, keterampilan motorik kasar ini memang sangat-sangat dilatih sebelum sampai ke keterampilan yang lain yang lebih di puncak. Nanti saya ada gambarnya yang mungkin kalau teman-teman terapis sudah sangat paham mengenai pyramid learning ya. Tapi saya mau kasih penekanan di sini, keterampilan motorik kasar tentunya juga menjadi satu hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut, bukan hanya sekedar dia bisa jalan gitu ya, atau dia bisa duduk tegak, tapi bagaimana dia bisa melakukan koordinasi ya untuk otot-ototnya, supaya pada saat dia melakukan sesuatu semuanya bekerja secara sinergi. Nah, ini yang juga bisa dijadikan satu program dalam pelajaran PJOK sebenarnya. Nanti saya akan kasih sedikit contohnya jika dibutuhin ya. Terus juga keterampilan motorik halus. Ini identik banget dengan okupasi terapi ya. Mungkin Pak Gofar di sekolah sudah sangat punya hubungan yang sangat harmonis dengan teman-teman OT, teman-teman pendidik. Jadi kolaborasinya udah sangat sebegitu harmonis. Ketika ada masalah-masalah yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan terapi, OT akan sangat punya peranan di sini. Di keterampilan motorik halus, kadang-kadang yang dilihat teman-teman, para orang tua dan para ibu bapak guru, seringkali kita melihat permasalahannya di akhir gitu, atau di end product-nya. Wah, dia nggak bisa nulis nih gitu. Wah, dia terbalik nih nulisnya gitu. Atau, oh dia nggak bisa, kata-katanya itu terlalu rapat tulisannya. Atau nggak ada jarak gitu ya, atau spasinya terlalu jauh dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau di kami, para okupasi terapis, akan melihat sebuah permasalahan itu tidak langsung di end product-nya, tapi mungkin dari tadi yang saya bilang, apakah ada masalah dengan sensori integrasi, nanti saya sampaikan di slide berikutnya, ataukah ada masalah dengan kekuatan otot, atau ada masalah dengan koordinasi motorik, atau masalah dengan profil sensorinya, dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya akan diselesaikan dulu, barulah kita bisa melatih dia secara maksimal pada saat dia pembelajaran di kelas. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Oke, nah jadi kalau melihat banyak sekali permasalahan yang menjadi satu hal istilahnya tantangan ya untuk anak siap sekolah. Jadi kenapa sih keterampilan kesiapan itu jadi penting? Yang pasti memudahkan Bapak Ibu guru kan dalam memberikan keterampilan yang lebih lanjut ya, berhubungan dengan interaksi, bermain, bahasa, emosional, dan lain-lain. Dan ketika anak sudah siap untuk sekolah, dia akan dengan sangat cepat menemukan mereka tuh seperti bermain ya, mengejar ketertinggalannya. Jadi kalau misalnya dia tidak siap untuk sekolah, tentu kemajuannya tidak secepat anak yang siap sekolah. Nah, ini yang akhirnya jadi PR gitu ya. Wah, yang ini kok belum bisa melakukan aktivitas ini ya, padahal teman-temannya sudah mampu seperti itu. Nanti saya agak bedakan dengan mungkin nanti materi Pak Manik ya mengenai strategi belajarnya, atau mungkin dengan kurikulum khususnya untuk anak-anak yang memang jelas-jelas perlu dibuatkan IEP, namanya Individual Education Program. Tapi yang saya tekankan di sini, mungkin kalau misalnya kesiapan sekolah anak ABK-nya tidak kita tanamkan dari sekarang gitu, misalnya sedini mungkin, tentunya dia untuk mengasah keterampilannya juga akan lebih bermasalah seperti itu. Tapi banyak juga kalau menurut saya sekolah itu suka gini, bukannya suka, sekolah itu seringkali menjadi solusi buat orang tua. Mungkin pernah nggak mendengar gini, pertanyaan seperti ini, teman-teman OT juga mungkin pernah ya mendengar. Bu, kalau anak saya sekolahin aja gimana? Nanti kan kalau di sekolah dia ketemu orang lain, dia bisa bersosialisasi, dia bisa melihat teman-temannya melakukan sesuatu, dia ada motivasi untuk belajar. Ya, itu benar sekali gitu ya. Tapi mungkin tidak bisa semua anak bisa dikondisikan seperti itu. Bahkan ada mungkin anak-anak yang justru ketika di sekolah kan dia makin distraktor ya, jadi pendistrak yang lain. Nah, ini mungkin buat sekolah-sekolah inklusi ya, terutama yang menerima anak
dengan kondisi yang tidak ABK itu juga akan menjadi sebuah tantangan gitu, bagaimana memasukkan anak ABK dalam kelas kalau mereka memang belum matang gitu ya secara kesiapan sekolahnya. Nah, terus makanya dalam hal ini kan kesiapan sekolah kita katakan fondasi ya untuk mereka bisa mengikuti kegiatan yang ada di sekolah sehingga tidak menghambat gitu ya dalam rangka pembelajaran di sekolah. Oke, selanjutnya. Bu Ririn, izin mengingatkan waktu 15 menit lagi ya. Oke. Di ini tahapannya, jadi makanya saya dari awal bilang untuk sampai ke sana, mungkin tadi ada pertanyaan bagaimana mengetes bahwa anak kita itu ada masalah ABK atau tidak. Sebenarnya memang sudah ada semacam prosedur ya. Biasanya kita memang mengecek lewat teman-teman profesi psikolog klinis ya yang akan melakukan tes kesiapan sekolah. Tapi tentunya untuk secara observasi, kami okupasi terapi pun juga punya kompetensi untuk menilai apakah anak Bapak Ibu ini punya kemampuan secara optimal untuk bisa masuk ke dunia akademik atau belum. Jadi yang pertama harus dilihat adalah kemampuan regulasi diri tadi, kemampuan untuk memperoleh, mempertahankan dan mengubah emosi tadi. Bagaimana dia bisa mengatur apakah saya butuh tenang, ataukah saya harus cepat, ataukah saya harus lambat, ataukah saya harus pelan-pelan dan seterusnya ya. Dan juga tadi sudah dibahas pemrosesan sensorik, bagaimana sih input yang ada baik di lingkungan maupun di dalam dirinya itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang misalnya melihat anak sebenarnya dipanggil tapi yang ada dia malah lari misalnya, atau disuruh melakukan sesuatu yang ada dia malah ngacak-ngacak gitu. Jadi sebenarnya bukan anak ini nakal atau ya mungkin yang kelihatan adalah perilakunya. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah bagaimana pemrosesan sensori antara input yang masuk dengan outputnya gitu. Jadi proses integrasi di otaknya lah yang perlu dibenerin seperti itu. Bahasa reseptif ya, jadi bagaimana dia harus memahami sesuatu, mendengarkan instruksi. Bahasa ekspresi bagaimana dia mengungkapkan atau menghasilkan ucapan yang sesuai dengan kebutuhannya atau jawaban dari pertanyaan gurunya atau temannya itu juga tidak kalah penting. Next, Pak. Terus juga artikulasi ya, selain bahasa ekspresif dan reseptif, tidak lupa juga artikulasi. Saya punya klien juga di usia 6 tahun, waktu itu 6 tahun 4 bulan, orang tuanya minta saya bantu untuk bagaimana anaknya bisa siap atau tidak nih untuk sekolah. Jadi salah satu masalahnya mungkin kalau komunikasinya mungkin udah bisa, tapi hanya ibunya doang yang ngerti bahasanya anak ini. Jadi artikulasi di sini juga terkait bagaimana kejelasan ya dalam mengucapkan bunyi sehingga orang lain paham. Walaupun dia bisa bicara tapi artikulasinya belum optimal, tentunya itu akan jadi kendala. Jadi sudah pengaturan emosi, keterampilan sosial dan perencanaan kegiatan. Lanjut, Pak. Nah, ini sedikit mungkin teman-teman OT udah sering banget ngelihat ini, cuma saya mungkin mau memperkenalkan teman-teman guru dan para orang tua kenapa OT itu selalu bicara sensori integrasi di awal, karena memang dalam piramid learning theory menurut Ayres ini, si sensory system ini kerjanya paling awal. Jadi pemrosesan sensori itu berlangsung mungkin dari sejak usia 0 sampai 2 tahun ya di sini ya. Baru kemudian ada aktivitas-aktivitas di sini, mungkin bahasanya body scan, refleksnya, bagaimana kemampuan screen, bagaimana motor planning, dan seterusnya. Di fase developmental itu biasanya di umur 2 tahun ke atas, 2 tahun sampai mungkin toddler lah ya. Nah, baru di level perseptual motor di sini, baru kita melihat adakah masalah dengan auditory language skill yang sering dibilang masalah speech delay dan seterusnya ya, berhubungan dengan atensi konsentrasi. Nah, ini baru ditemukan setelah usia 2 tahun. Nah, pada puncaknya di fase cognition atau intelektual, barulah yang berhubungan dengan academic learning. Maka dari itu ada hubungannya antara problem belajar atau problem di akademik dengan kemampuan di bawahnya. Jadi tentunya kita akan latih dari fondasinya dulu, baru menuju ke atas. Tapi memang tidak selalu harus bottom up ya, bisa juga dari top down di compare gitu ya. Oke, next Pak. Nah, jadi apa sih untuk meningkatkan keterampilan sekolah, apa yang harus dilakukan? Pertama, yang paling utama adalah yang tadi saya sampaikan adalah perawatan diri. Bagaimana melatih seorang anak untuk bisa mandiri dalam perawatan diri, termasuk berpakaian, toileting, makan,
dan mobilitas. Ya, mobilitas itu artinya dia bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ketika dia ada masalah, berikan bantuan, coba paling minimal bantuan verbal daripada fisik. Fisik itu artinya ya kita yang bantu ya, kita yang melakukan. Sehingga anak tersebut menjadi lebih bisa menyelesaikan tugas jika memungkinkan. Ini semua harus dilihat lagi. Meningkatkan keterampilan sosial, sejauh mana dia bisa menyampaikan, dia bisa mengerti aturan, dia tahu mana yang harus dilakukan, mana yang nggak boleh, itu juga harus dilihat lagi. Terus juga di sini disebutkan mulai anak kalau udah mau umur, istilahnya udah mau fase sekolah, dia mulai terbiasa dengan buku ya, bagaimana dia bisa menggunakan buku itu sebagai literasinya, bagaimana dia bisa membaca walaupun mungkin hanya mendengarkan, atau kalau memang dia sudah mengenal huruf, sudah mulai diajarkan bermain dengan buku, mendongeng, dan seterusnya. Slide, Pak. Juga yang perlu dilakukan adalah di usia 4 tahun misalnya, sudah mulai nih kita arahkan, diorientasikan, berbicara tentang apa sih yang mau kamu lakukan kalau kamu sekolah nanti, bagaimana kalau kita di sekolah itu harus seperti apa, bagaimana kalau misalnya belajar itu harus gimana, posisi duduk gimana, bagaimana dia harus berada dalam kondisi belajar gitu ya, dalam tanda kutip ya. Terus bekerja sama dengan guru prasekolah. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau misalnya sebenarnya sekarang ini kan banyak sekali ya PAUD gitu ya, atau pendidikan-pendidikan non formal sebelum elementary, sebelum sekolah dasar. Nah, ini penting juga untuk saling berinteraksi. Kira-kira kalau di sekolah ada masalah nggak sih, dia ada masalah dengan perkembangannya, sehingga kita bisa segera lihat dan bisa diberikan intervensi kalau dibutuhkan, seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, perlu adanya strategi visual. Maksudnya bagaimana? Strategi visual tuh mungkin kita bisa caranya, contohnya nih ya, misalnya melakukan rekreasi, misalnya kunjungan ke tempat-tempat yang memang berhubungan dengan pendidikan seperti perpustakaan, kebun binatang, bahkan pusat perbelanjaan pun bisa jadikan media untuk kita melihat bagaimana anak ini siap. Misalnya kalau di mall lah ya, yang sering ibu-ibu ya, senangnya kan walaupun masih PPKM ya, mungkin diajarkan bagaimana kalau misalnya mengambil sesuatu, ambilnya mereka satu-satu. Kalau dalam dunia okupasi terapi, memang semua aktivitas itu bisa jadi media terapi ya. Jadi nggak mesti di ruangan terapi pun bisa dijadikan media terapi. Nah, yang selanjutnya juga adalah pengembangan keterampilan motorik halus. Jadi benar-benar dilatih untuk latihan memotong, mewarnai, menggambar, bahkan menulis nama ya. Itu udah mulai diperkenalkan dari awal sekali ya, di usia 3-4 tahun ya. Lanjut, Pak. Nah, kalau sekarang ketika ada masalah, ketika kita melihat adanya ketidaksiapan anak pada saat mau ke sekolah, kenapa saya harus cari terapis gitu untuk melihat kesulitan itu? Karena biasanya kalau kami edukasi terapi itu membantu anak dengan kesulitan sekolah itu sebagai aktivitas yang terapeutik gitu. Nanti kita bisa analisis yang seperti tadi saya sampaikan sebelumnya, ketika ada anak masalah dengan emosi, mungkin yang dilihat bukan langsung ke emosinya, tapi hal apa yang menyebabkan dia emosi. Misalnya, oh ternyata dia tidak nyaman tadi pertanyaannya. Nah, kenapa dia bisa tidak nyaman? Apakah ada hipersensitif atau hiposensitif? Itu sebutan kami kalau ada masalah sensori. Kalau dia hipersensitif, apa yang harus dilakukan supaya dia terregulasi masalah hipersensitifnya? Atau kalau dia terlalu banyak gerak, kita sebutnya hiposensitif, apa yang harus dilakukan oleh anak ini supaya dia adjust terhadap aktivitas yang dibutuhkan, tidak terlalu banyak, tidak mengurangi gitu ya. Memang harus ada latihannya seperti itu. Nah, kalau di dalam terapi juga akan diajarkan bagaimana memberikan keterampilan sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak langsung mungkin di level tinggi, bisa jadi kita bikin gradasi aktivitas dari yang sederhana sampai yang sulit. Terus kita juga bisa memberikan aktivitas atau mencoba tugas-tugas yang asing. Misalnya kalau di sekolah disuruh bikin project, nah si okupasi terapis bisa memodifikasi aktivitas yang nantinya ke arah project yang disebutkan. Kita bisa menganalisis aktivitas tersebut. Nah, kadang-kadang ada anak yang merasa tidak mampu karena tadi ya, merasa nggak percaya diri, merasa itu sulit, jadi daya juangnya berpengaruh di situ. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan ya, masalah-masalah tersebut. Nah, justru dalam ruang terapi itu memberikan semacam orientasi, mulai dia nyaman di tempat terapi, terus di rumah juga dia oke, dan selanjutnya
dia akan siap ditantang untuk aktivitas di luar daripada itu, terutama di sekolah, seperti itu. Oke, next. Lanjut, Pak. Nah, lanjut selanjutnya mengidentifikasi area spesifik area spesifik dari gangguan keterampilan. Nah, di sini ini adalah tugas kita sebagai okupasi terapi yang disebut clinical reasoning. Apa sih penyebab anak ini mengalami masalah perilaku atau masalah emosi atau masalah lainnya, sehingga kita bisa tahu nih area spesifik apa yang terganggu, sehingga kita bisa memberikan target untuk bisa mengatasi rintangan apapun untuk masuk sekolah sehingga menjadi lebih mudah dan bisa berhasil. Terapi juga menemukan cara-cara inovatif ya Bu, Bapak Ibu, karena kami okupasi terapis memang dituntut untuk mencari aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak untuk akhirnya dikembangkan sesuai dengan keterampilan yang diperlukan, sehingga ketika di sekolah bisa mendapatkan keberhasilan. Selanjutnya, nah terapi juga akan membuat masa transisi sekolah itu menjadi yang sulit itu menjadi lebih mudah, sehingga sekali lagi berlatih terlebih dahulu dapat membantu kelancaran transisi. Jadi kayak kita trainingnya tuh di terapi segitu ya, nanti setelah siap, dia akan siap juga ke sekolah. Masalah isolasi sosial juga dapat berdampak tidak hanya pada anak, tapi juga orang tua. Jadi misalkan kalau di rumah karena nggak punya anak kecil, mungkin lingkungannya juga tetangganya nggak ada anak kecil, atau anak-anak yang sebaya, sehingga sulit melakukan keterampilan sosial. Sekolah juga bisa menjadi salah satu sarana untuk bagaimana dia bisa melakukan keterampilan sosial. Selanjutnya, Pak. Ini ibaratnya kalau dalam okupasi terapi, menurut Pak Fasik, seorang okupasi terapi, kalau S itu ibarat fondasi, kalau aktivitas keseharian akademik dan perilaku digambarkan sebagai atap rumah. Jadi kalau kita membangun rumah sampai tuntas gitu ya, jadi tentunya kita nggak mungkin langsung di atas ya, nggak mungkin langsung bangun atapnya, tapi bangun dari fondasinya, terus baru bisa bangun dindingnya, terus pintunya, baru mulai atap dan seterusnya. Jadi memang ini perlu dianalisis oleh seorang okupasi terapi untuk mendapatkan kemampuan yang optimal pada saat di sekolah. Lanjut, Pak. Jadi metode yang kami lakukan biasanya tadi ya sensor integrasi. Kalau memang ada masalah perilaku, kita bisa melakukan modifikasi perilaku dengan berbagai metode yang ada gitu. Atau perlu remedial terapi untuk latihan motoriknya melalui aktivitas-aktivitas pengulangan-pengulangan gitu. Dan tentunya kalau ada masalah dengan ADL dan kemandirian juga OT punya peran di situ sebagai terapi yang akan memberikan aktivitas untuk peningkatan kemampuan ADL. Dan kita punya model analisis aktivitas untuk melihat kebutuhannya sampai sejauh mana dan analisis lingkungan. Ada clinical reasoning, kita juga untuk bisa men-screening permasalahan di kognisi, kita punya tesnya, kita juga ada tes untuk masalah komunikasi dan lain-lain. Oke, selanjutnya Pak. Intervensi OT, nah di sini OT akan yang pertama itu bisa membantu melakukan analisis aktivitas dan lingkungan. Jadi OT bisa membantu sekolah melihat keterbatasan apa yang dimiliki anak dengan lingkungan sekolah yang seperti ini misalnya. Apa yang harus disiapkan sekolah, OT bisa membantu itu. Terus mengurangi hambatan yang membatasi partisipasi siswa dalam lingkungan sekolah. Sekali lagi yang saya sampaikan ini masih secara idealnya ya. Mungkin nanti tadi saya lihat ada beberapa ngintip sedikit di chat mengenai masa pandemi, dan ini memang PR besar juga buat kita semua ya terhadap kondisi sekarang, tapi bukan berarti seperti Pak Gufar bilang pandeminya disalahkan, tapi bagaimana kita nanti bisa mengarahkan anak walaupun dalam kondisi seperti ini tetap bisa mengikuti kegiatan di sekolah ya. Nah dalam hal ini bisa bagaimana si okupasi terapis memberikan peran untuk mengurangi hambatan yang ada di sekolah. Kalau memang dibutuhkan sebuah media atau teknologi bahkan untuk mendukung keberhasilan sekolah, nanti mungkin ada di materi terakhir ya bagaimana Bu Dini untuk menyampaikan. Nah, selanjut Pak. Oke, Bu Ririn mohon izin mengingatkan 1 menit lagi. Oke, slide berikutnya. Oke, slide lagi lanjut. Nah, di sini saya mau menekankan dari beberapa slide terakhir saya bahwa kami sebagai okupasi terapis sebenarnya bisa menjadi penghubung antara pihak
orang tua yang tentunya memiliki anak dengan berkebutuhan khusus, dengan masalah-masalah yang ditemui, dengan pihak sekolah untuk membantu memberikan masukan terhadap kurikulum ataupun metode ataupun program-program yang membantu anak untuk bisa mengikuti aktivitas di sekolah, dan juga kita menjadi mitra dengan lingkungan masyarakat ya, yang nantinya juga membantu bagaimana menyiapkan anak ini bukan hanya dia bisa melakukan aktivitas di rumah, tapi dia juga bisa tetap punya hak bersosialisasi di lingkungan selain di rumah gitu ya. Nah ini mungkin balik lagi melalui forum ini, saya pribadi dan mungkin secara umum terapeutik bermaksud melakukan kolaborasi yang sebanyak-banyaknya dengan teman-teman di luar sana yang tentunya nanti akan membantu semua klien ya, terutama kalau saat ini kita bicara mengenai IBK atau ABK istilahnya, kita akan terus bisa berkolaborasi.